Bisa kita awali informasi hari ini di mana dua kelompok geng motor terlibat aksi tawuran di Jalan Raya Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ya, satu orang remaja sekarat di jalan usai terkena sabetan senjata tajam. Dari rekaman CCTV rumah warga, salah satu kelompok geng motor turun menyerang kelompok lainnya dan kelompok remaja yang menjadi lawan berusaha menyerang balik. Sementara itu, dari rekaman video amatir warga, tawuran yang berawal di jalan perumahan berlanjut ke Jalan Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Atas tawuran tersebut, satu orang korban tergeletak usai terkena sabetan senjata tajam. Itu yang pakai motor, jalan atau gimana? Nah, dari situ mungkin dua orang, satu. Ketemu di sini, Bang. Hingga kini pihak kepolisian belum memberikan keterangan kepada awak media dan kasusnya kini ditangani petugas Polsek Pondok Gede dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Lagi-lagi ya ada tawuran antara geng motor ya. Kita berharap ini ya, mungkin program dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ini bisa diterapin mungkin dengan langkah patroli di lalu lintas ini bisa sering dilakukan ya. Benar, karena meskipun ada peraturan jam malam, ini tidak akan efektif apabila tidak ada penjagaan atau pengawasan yang ada di kawasan atau berbagai macam daerah yang rawan akan adanya tawuran. Jadi mungkin ada petugas-petugas tertentu yang dikerahkan di jam-jam tertentu untuk menjaga dan berpatroli di kawasan tersebut. Ya, karena sering terjadi mungkin ketika di malam hari atau enggak mungkin jam-jam orang jam tidur kali ya, karena kosong jalanan ya. Nah, ini mungkin bisa bikin jadwal piket ya untuk para petugas bisa berpatroli di jalan-jalan yang sering terjadi tawuran ya. Ya, kita beralih ke informasi lain pemirsa. Penangkapan begal sadis di Kabupaten Bangkalan diwarnai aksi tembakan. Ya, pelaku yang berupa kabur akhirnya berhasil dilumpuhkan dengan timah panas. Sejumlah personil unit Resmob Satreskrim Polres Bangkalan terlibat aksi kucing-kucingan saat menangkap pelaku begal di Kabupaten Bangkalan. Pelaku yang sempat kabur akhirnya menyerah setelah timah panas polisi menembus kaki. Untuk kepentingan pemeriksaan, pelaku langsung digelandang ke Mapolres Bangkalan. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengakui memang kerap melakukan pembegalan bersama temannya di area Jalan Akses Suramadu hingga kampus Universitas Trunojoyo Madura. Salah satu korbannya adalah seorang mahasiswi di Jalan Raya Telang, tepat di depan pintu gerbang masuk kampus. Dengan cara menodongkan celurit kepada korban, kemudian merampas sepeda motor milik korban. Kemudian dua orang pelaku ini melarikan sepeda motor ini. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Ya, sementara itu kesal tidak diberi uang untuk beli narkoba, seorang pria di Padang, Sumatera Barat nekat membakar rumahnya sendiri. Wah, tidak ada korban dalam peristiwa tersebut, namun pelaku ditangkap dan dibawa ke panti rehabilitasi narkoba. Kobaran api dengan cepat membesar dan meludeskan sebuah bangunan permanen di Kota Padang, Sumatera Barat. Empat unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. Sejumlah petugas pemadam kebakaran dan warga berjibaku padamkan api. Api pun baru berhasil dipadamkan setelah 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun ditaksir kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran disebabkan ulah seorang pria. Pemilik rumah kesal tidak diberi uang oleh orang tuanya untuk beli narkoba.
Makin narkoba. Pakai sabu bawanya emosi, ada orang tuanya karena minumnya tak inilah warga tidak dipenuhi, emosi makai, waktu makai emosi dia sudah mensolusi narkoba. Oh lagi pas sakau dia ya? Ya sakau. Pas dia sudah menyabu sakau, di sana tuh dia membuat tindakan. Saat ini pelaku sudah diamankan dan menjalani pemeriksaan kejiwaan serta rehabilitasi narkoba. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ya, sangat sayangkan ya, jangan dicontohi ya pemirsa ya. Karena apaan? Ketika dia sudah membakar rumahnya sendiri, dia mungkin masuk ke rehab. Setelah keluar dari rehab, dia nggak punya rumah. Terus mau tinggal di mana mereka? Ini tidak pikir panjang ya. Dan yang jelas ini adalah sebuah aksi yang bukan hanya merepotkan diri sendiri, tapi merepotkan orang lain. Ketika rumahnya terbakar, bisa saja itu merambat ke permukiman setempat. Benar. Merepotkan orang lain. Ya, jangan sampai terjadi lagi ya. Tapi ngomong-ngomong soal aksi kejahatan ya, ini kadang ada orang yang melakukan kejahatan itu malah lebih galak daripada orang atau korbannya. Ini terjadi ketika tidak terima aksi penipuannya diviralkan, seorang pria di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara mengamuk hingga menikam penjaga warung sembako. Nah, pelakunya ini bahkan mengancam akan membakar warung jika video aksi kejahatannya yang sudah viral tidak dihapus. Seorang pria yang diduga pelaku penipuan mengamuk di sebuah warung sembako di Kelurahan Batulo, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Pelaku mencabut senjata tajam jenis badik yang terselip di pinggangnya hingga nyaris menikam seorang gadis penjaga warung. Pelaku emosi lantaran tidak terima aksi penipuan yang dilakukannya beberapa waktu lalu diviralkan oleh pemilik warung. Pelaku bahkan mengancam akan membakar warung tersebut jika video kejahatannya yang sudah viral tidak dihapus. Sebelumnya, pelaku bersama komplotannya hendak menipu pemilik warung dengan modus menggunakan pembayaran kris palsu. Para pelaku berpura-pura telah melakukan pembayaran dengan scan barcode, kemudian menunjukkan bukti pembayaran yang sudah diedit seolah-olah transaksi berhasil. Pelapor yang datang di Polsek Beliau mengadukan tentang adanya kasus perancangan. Dengan kronologi awal bahwa korban ini sementara menjaga warung sembakonya, tiba-tiba datang pelaku dengan marah-marah, kemudian mengeluarkan semacam benda tajam, mengancam kepada korban sehingga korban merasa takut. Akhirnya melaporkan ke Polsek Beliau. Namun upaya penipuan tersebut diketahui pemilik warung dan diviralkan di media sosial. Berbekal rekaman kamera pengawas, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku, namun pelaku telah kabur dan kini dalam pengejaran. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pencurian 2 unit sepeda motor terekam kamera pengawas di Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten. Ya, sepertinya pencuri ini sangat niat karena mereka mencuri, menggotong sepedanya meskipun sudah dikunci ganda ini pemirsa. Terekam pada kamera pengawas luar rumah 2 orang pelaku mencuri 2 unit kendaraan motor milik warga lingkungan Calincing, Pasir Buah, Kelurahan Tembong, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten. Pelaku memakai topi dan penutup wajah agar identitasnya tidak dikenali. Meski telah dikunci ganda, kedua pelaku ini tetap berusaha menggondol 2 unit sepeda motor dengan mengangkatnya hingga keluar rumah. Indra, pemilik rumah, mengetahui 2 unit kendaraan motornya yang biasa digunakan untuk berjualan kerupuk itu hilang dari anaknya saat bangun pagi. Kemudian dirinya langsung melihat rekaman kamera pengawas. Peristiwa pencurian terjadi sekitar pukul 4 pagi atau subuh. Korban pun langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian sektor Cipocok Jaya. Dikunci Pak ya? Kunci setang, kunci cakram, kunci roda, makanya diangkat. Udah bisa didorong. Kondisi mesin mati, yang satu nggak ada bensin. Ini baru pertama kali kejadian atau emang sudah? Untuk saya pertama kali, untuk tetangga sudah sering dibilang sebagai rawan. Menurut korban, di daerahnya memang rawan terjadi pencurian, terhitung sejak awal tahun hingga saat ini sudah 3 unit kendaraan motor digasak maling.
Ya, seperti kita harus lebih kreatif ya, Galuh dan pemirsa ya. Itu sudah digembok atau nggak sudah dirantai, tetap aja ada pelaku yang menggotong caranya untuk mencuri motor ya, Galuh ya. Ada cara ya untuk mencuri. Aja. Nah, itu juga pentingnya bagi kita pemilik rumah ataupun pemilik usaha punya CCTV atau kamera pengawas di lingkungan sekitarnya untuk melihat kalau misalnya memang ada sesuatu yang hilang atau motor yang dicuri, itu bisa langsung ketahuan siapa pelakunya. Setuju sekali. Sementara misalnya ada mobil ambulans ditemukan terparkir di lapangan pinggir jalan Kota Depok, Jawa Barat nih ya. Wah, mobil tersebut diduga hasil curian dan sengaja ditinggalkan oleh pelaku. Warga di sekitar Jalan Mayor Idrus Tapos, Depok, Jawa Barat dikagetkan penemuan mobil ambulans yang diduga hasil curian. Warga setempat yang mengenali mobil ambulans itu pun langsung melaporkan kepada pengurus lingkungan setempat. Dari keterangan salah satu warga, ambulans tersebut sudah terparkir sejak siang hari. Diduga ambulans sengaja ditinggalkan di lokasi itu. Standar di kerja lagi tengah hari, terus saya lewat aja terus ya biarin mobil di sini udah. Gaya pokoknya di sini nih. Ya depan motor ini aja nih. Nggak tahu punya siapa. Nggak tahu dah. Tapi tadi langsung rame bang. Abang nggak tahu. Motornya saya langsung lewat, belum masih mobil aja sih gitu, belum ada siapa-siapa. Guna pemeriksaan lebih lanjut, warga bersama pengurus lingkungan setempat membawa mobil ambulans itu ke Polsek Cimanggis. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Ya nggak juga sih nyuri mobil ambulans juga sih ya, Galuh ya. Karena kan kita tahu ya kadang-kadang apa ya, mungkin mobil ambulans ini kan banyak korban yang mungkin luka atau nggak mungkin yang meninggal. Kayaknya agak takut ya kalau seandainya mau mencuri mobil ambulans kayak gitu ya. Bisa jadi kenapa dia meninggalkan mobil ambulans di tengah-tengah jalan ditinggalkan oleh pelaku, mungkin sesuatu terjadi di dalam mobil ambulans itu kami tidak tahu. Akhirnya ditinggalkan lah di pinggir jalan. Namanya mobil ambulans kan berguna untuk masyarakat, jangan dicuri dong. Jangan dicuri. Curilah hati orang lain gitu ya. Aduh, jangan juga. jangan. Bisa ada konsen. Nah, iya benar. Baik, kita ke informasi lain pemirsa. Rumah Sakit Hermina Jatinegara terbakar pada tadi pagi. Ya, puluhan pasien rawat inap berhamburan dan dievakuasi keluar. Ya, asap pekat menyelimuti beberapa lantai di gedung rawat jalan Rumah Sakit Hermina Jatinegara, Jakarta Timur pada tadi pagi. Meski api bisa dipadamkan, namun asap tetap menyelimuti gedung rumah sakit. Puluhan pasien yang masih dirawat baik menggunakan kursi roda maupun tempat tidur panik dan dievakuasi keluar rumah sakit. Ya, bisa inilah kondisi di dalam rumah sakit Hermina saat proses pendinginan. Seluruh lantai ruangan digenangi air usai proses pemadaman. Obat-obatan di etalase farmasi juga hangus terbakar. Meski api telah padam, alarm kebakaran masih terdengar di selasar rumah sakit. Sejumlah petugas pemadam berjibaku menyisir setiap sudut rumah sakit. Dugaannya itu dari ruang farmasi. Ya, kalau unit kita terjunkan ada kurang lebih 10 unit, jadi 5 unit pompa atau unit penyalur, 5 lagi unit pendukung seperti smoke removal, quick response, komando dan sebagainya. Korban sepertinya tidak ada, jadi pasien sudah kita datang, pasien sudah dievakuasi semuanya, tapi masih ada satu yang tadi bapak-bapak paling terakhir dievakuasi. Informasi lain pemirsa, 2 mahasiswa Universitas Gadjah Mada meninggal dunia saat mengikuti program kuliah kerja nyata atau KKN di Maluku Tenggara. Ya, speedboat yang ditumpangi mahasiswa terbalik akibat dihantam gelombang tinggi dan angin kencang. Bisa, saya boleh kasih naik dong, berjalan di atas tebing, dong su hujan, su dingin, su lapar, kalau makan siang orang Jawa kok. Saya bisa ketemu di... Ya, 2 mahasiswa peserta KKN meninggal dunia dalam kecelakaan laut di perairan Debut, Maluku Tenggara. 2 korban atas nama Septian Eka Rahmadi, mahasiswa Fakultas Teknik, dan Bagus Adi Prayogo, mahasiswa Fakultas Kehutanan. Peristiwa bermula saat mahasiswa menjalani kegiatan revitalisasi terumbu karang. 7 mahasiswa dan 5 warga lokal mengambil sampel ke laut dengan perahu motor pada pukul 11 siang.
Dalam perjalanan pulang, salah satu perahu terbalik akibat dihantam gelombang tinggi dan angin kencang. Kedua korban ditemukan meninggal dunia, sementara 5 mahasiswa lain selamat. Kami sedang berproses untuk melakukan pemulasaran jenazah bersama dengan Pemda setempat dan juga bersama dengan Kakak serta mitra-mitra yang ada di sana, termasuk beberapa ormas yang menyelamatkan